Saya dikasih tahu, Pak, yang buka Caimin. Ya saya kaget dong. Oh, kenapa bisa begitu? Iya Pak, saya punya rundownnya gitu loh. Nah, dikasihlah saya oleh wartawan. Jadi saya tahunya itu dari wartawan. Yang mau membuka ketua umum saya bilang nggak bisa. Karena ini ada APBD. Iya kan? Kalau yang membuka ketua umum partai, maka habislah saya. Karena yang pertama, berarti saya memfasilitasi partai dengan APBD. Itu sudah salah saya. Saya tidak netral. Hai sobat, apa kabar? Kembali lagi bersama Dian di membahas apapun bareng Apa Kabar. Nah, sekarang ini Dian lagi kedatangan tamu yang viral banget namanya. Yang sekarang ini lagi dicari-cari nih sama orang-orang. Kita langsung aja kenalin. Bapak Sukamta, Bupati Tanah Laut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol santai dikit ya Pak? Ya. Oke. Nih Pak, saya mau tanya ke Bapak nih soal Tanah Laut Pak. Oke. Ya. Tanah Laut itu kan terkenal kan daerah andalannya Pak Jokowi nih. Betul. Ya, yang ngejar investasi nih Pak. Ya, ada PSN. Oh. Sejak 2015. Ya. Bisa ceritain sedikit nggak tuh Pak? Ya. Gimana jadi ininya? Tempat favoritnya Jokowi nih untuk buat investasi? Ya. PSN ini memang ketika saya dilantik tahun 2018 itu menjadi satu beban yang saya harus bisa menyelesaikan. Karena waktu itu sejak dicanangkan sampai saya dilantik sebagai bupati sama sekali tidak ada progres. Padahal ini kan program strategis nasional, ya. Bahkan ketika saya debat calon bupati waktu itu saya tanyakan, kalau Bapak menang bagaimana cara mempercepat perkembangan PSN ini? Karena ini kan amanah dan ini adalah potensi besar Tanah Laut. Alhamdulillah waktu itu dia izin pengelolaannya itu kan sampai dengan 2021. Jadi ketika saya dilantik 19 September 2018, saya berpikir apa saya putus sekarang, apa saya tunggu, ya. Saya pikir, saya timbang-timbang, udah deh untuk amannya saya tunggu sampai habis masa kontraknya saja. Nah begitu habis masa kontrak maka langsung saya putus dan saya cari kembali pengelola yang baru. Saya tawarkan ke sana kemari dan ya alhamdulillah atas izin Allah SWT saya mendapatkan pengelola yang putra daerah Tanah Laut, ya. Walaupun kami menjelaskan itu juga lama karena memang bukan di bidang usahanya waktu itu. Sehingga yang namanya PT Wahyu Putra Ramadan itu yang direkturnya adalah ownernya adalah putra daerah, akhirnya beliaulah. Dan begitu beliau menyatakan iya, makanya seluruhnya kemudian kita dampingi. Sehingga tahun kemarin sudah keluar KKPR-nya, ya, sudah keluar KKPR. Artinya apa? PSN ini sudah mulai running. Tinggal menunggu keluarnya izin usaha UIKI-nya, ya, kawasan industrinya, IUKI-nya, izin usaha kawasan industri. Dan kemarin ya targetkan Desember ini selesai. Karena tinggal satu dokumen saja, yakni dokumen AMDAL, dan itu akan saya selesaikan di level kepala dinas saya saja. Sehingga Desember sudah keluar izin usaha kawasan industrinya. Sehingga saya menganggap bahwa saya sudah bisa selesaikan. Karena itu limit waktunya kan 2024. Ketika 2024 ini KKPR-nya tidak keluar, maka itu akan dihapus. Betapa malunya saya sebagai bupati. Saya tidak bisa mengakselerasikan apa yang sudah menjadi program nasional. Alhamdulillah sudah. Jadi kita cadangkan, ya kita yang masuk yang tahap pertama ini saya 958 hektar. Pencadangannya memang 60.000 hektar untuk pengembangan kawasan industri. Jadi sekarang sudah ada 2 investor yang nanti akan masuk di kawasan industri.
Oleh karena itu saya sudah sampaikan, sekarang untuk investasi ke Kalimantan Selatan, silakan masuk ke kawasan industri karena di situ paling aman. Biasanya investor itu persoalannya adalah ketika mau investasi itu adalah persoalan masalah lahan. Iya. Ya kan? Selalu nanti bermasalah dengan rakyat, bermasalah dengan lingkungan dan segala macam. Maka kalau mau berinvestasi, maka silakan masuk kawasan industri. Karena apa? Urusan lahan sudah diselesaikan oleh pengelola. Ya. Nah, kemudian perizinan dan segala macam itu sudah kita atur dengan rupa sehingga tidak ada investor nanti yang datang ke sana itu tidak langsung bisa bangun karena lahan sudah tidak ada masalah karena itu sudah diserahkan oleh pengelola. Dan kawasan industri ini di depannya itu adalah pelabuhan Plehari. Bahkan saya bilang tidak perlu nggak pakai mobil besar, kasarnya itu pakai conveyor saja udah sampai di pelabuhannya. Kalau ada baru produknya. Jadi sangat dekat dan ini kan sangat strategis PSN ini. Dan inilah yang dalam pemikiran saya, inilah masa depan Kalimantan Selatan. Inilah tanah laut, inilah mesin ekonomi Kalimantan Selatan ke depan dan sekaligus inilah titik kekuatan Kalimantan Selatan untuk bisa berpartisipasi dengan IKN yang di Kalimantan Timur. Saya kira ini potensi besar ke depan yang harus kita perjuangkan. Nah, itu tuh yang menariknya di Kalimantan Selatan itu di daerah Bapak ini yang bisa untuk narik apa ya investor segala macam tuh. Betul. Apa sih Pak keunggulan ini Pak? Yang pertama sekarang pelabuhan tidak ada. Energi nggak usah khawatir karena pembangkit tenaga listrik di Kalsel Tank Tim itu ada di tanah laut dan itu berdekatan dengan kawasan industri ini. Ya. Kemudian infrastruktur jalan, ya kan? Ya. Kemudian air, ya. Kita sudah siapkan untuk suplai sumber daya air. Nah, kemudian karena ini kawasannya memang jauh dari pemukiman, tentu dari sisi keamanan. Saya kira perizinan kita pemerintah sudah menyiapkan sebuah sistem yang itu untuk mempercepat pelayanan perizinannya. Nah ini jadi kemudian itu langsung ke laut lepas. Nah mau ke luar negeri apa mau lewat Selat Makassar atau mau lewat Laut Cina Selatan itu akan lebih dekat dengan kita. Ya artinya kalau ke arah timur nanti mau ke Jepang mau ke Cina itu lewat Selat Makassar aksesnya atau kalau ke barat lewat Laut Cina Selatan. Ini lebih dekat, saya kira lebih cepat untuk arus barang jasa ke luar negeri. Sehingga saya kira ini sebuah keunggulan yang luar biasa dan inilah supporting Kalimantan Selatan untuk IKN. Nah, gitu. Jadi daya tariknya itu ya Pak untuk ngundang investasi, ya. Karena apa? Saya yakin kalau investasi harus di Jawa, kosnya menjadi mahal. Karena apa? Lahan tentu, persoalan lahan sudah sangat-sangat terbatas. Saya bilang tanah laut itu luasnya 363.000 hektar, ya. Kemudian 80.000 hektar itu HGU perkebunan. Kemudian sekitar 10 hektar itu adalah perkebunan masyarakat, ya. Kemudian 32 hektar itu kawasan, berarti 122 kan. Kemudian 25.500 itu untuk lahan pangan berkelanjutan, berarti sekitar 157. Plus kita cadangan sekitar 40-an ribu untuk pemukiman, untuk utilitas yang lain, berarti sekitar 190-an. Berarti saya masih punya 170.000 untuk bisa menampung investasi di tanah laut. Ya, artinya peluang untuk investasi tanah laut itu masih sangat-sangat besar gitu loh. Ya, dan tadi fasilitas pelabuhan ada, energi tidak perlu dikhawatirkan, sumber daya air cukup, ruas jalan nanti yang memang harus kita perbaiki lagi, kita besarin lagi, bukan tidak ada. Cuma kalau nanti industri besar tentu kita harus membangun ruas jalan yang besar dan itu lahannya juga ada yang mau dilewati dan tidak akan banyak menabrak pemukiman. Nah, jadi kan jauh lebih aman. Nah nih selama Bapak ngejabat di tanah laut ya Pak, ini nih bisa kasih tahu nggak nih ke Sobat Apa Kabar apa aja sih Pak yang udah Bapak capai nih selama Bapak memimpin di sana?
Ya, saya kira infrastruktur jalan saya, insya Allah di akhir 2023, sebagaimana janji saya 85% jalan tanah laut itu mantap. Ya. Kemudian yang kedua, saya berjanji dulu waktu itu saya akan selalu turun ke desa, nginep di desa. Alhamdulillah baru saja hari Selasa kemarin adalah desa terakhir, jadi 130 desa sudah saya kunjungi, saya nginep di sana dan terdapat peningkatan perkembangan desa yang sangat luar biasa. Karena ketika saya dilantik itu masih ada 2 desa sangat tertinggal, 55 desa tertinggal. Sekarang kita sudah desa mandiri kita 23, ya. Kemudian desa maju kita 69 dan sisa desa berkembang kita 38. Artinya sebagian besar desa kita itu sudah di desa maju dan desa mandiri. Ya, saya yakin tahun depan itu akan lebih banyak lagi ke desa mandiri. Ya, akan naik dari desa berkembang. Dan saya perkirakan kalau kita mengelolanya dengan baik, maka 2025 saya yakini hanya akan ada desa maju dan desa mandiri. Ya, itu. Karena apa? Saya ada kewajiban desa, ada mandatory spending kita itu menurut perundang-undangan desa kan 10% ADD dari dana transfer dikurangi belanja pegawai itu kan 10% mandatory spending dari undang-undang. Tapi saya ingin percepatan desa, maka kemudian saya kasih 15%. Ya, padahal banyak daerah yang memenuhi mandatory spending 10 aja tidak cukup. Karena apa? Mungkin terlalu banyak pegawainya di sana sehingga tidak cukup. Tapi saya justru 15%, bukan hanya 10% sesuai mandatori undang-undang desa. Nah, inilah yang kemudian mempercepat pertumbuhan desa. Di bidang kesehatan, ya, di bidang kesehatan saya sudah menyelesaikan puskesmas, ya. Saya tahun ini membangun dalam 2 tahun terakhir saya sudah menambah 3 puskesmas, ya. Dulu 19 menjadi 22, ya, dan memang harusnya masih ada 1 lagi, ya, karena masih terlalu luas dia memberikan pelayanan. Dan saya membangun tahun ini adalah rumah sakit, ya, rumah sakit di Tanah Laut, sehingga Tanah Laut akan memiliki 3 buah rumah sakit, ya, kabupaten saya. Dengan harapan nanti saya menginginkan Tanah Laut itu 0 rujukan keluar Tanah Laut. Kecuali penyakit yang khusus memang tidak bisa kita layani. Yang spesifik barulah kita rujuk keluar. Kita berharap seperti itu. Makanya kita bangun 2 rumah sakit di perbatasan. Dan Tanah Laut sejak 2021 itu seluruh rakyat Tanah Laut sudah kita jamin untuk BPJS-nya. Jadi kita sudah UHC istilahnya, Universal Health Coverage, sudah 98,2%. Saya tinggal mencari yang 1,8% ini mana orangnya, ya. Jadi tetapi bila 95% UHC maka semua pelayanan kesehatan itu tidak ada yang kita tolak. Karena tinggal mengaktifkan NIK-nya saja maka sudah langsung connect dengan BPJS, sehingga tidak perlu ada yang takut lagi ke rumah sakit tentang nanti harus bayar, tidak perlu lagi. Ini saya melindungi rakyat saya. Jadi fasilitas kesehatan kita siapkan, biaya kesehatannya kita siapkan supaya rakyat Tanah Laut itu sehat. Nah, itu saya kira infrastruktur saya yang besar. Kemudian juga saya memperbaiki kota kita Plehari sudah saya rehab secara maksimal. Yang dulu itu sangat sepi, sekarang sudah 24 jam kota Plehari itu walaupun kota kecil itu tidak akan pernah mati. Ya, karena apa? Pedagang makanan itu sampai jam 3:30, 4. Sementara jam 3, jam 3:30 pagi itu petugas-petugas kebersihan kita udah turun. Ya, mereka bekerja sampai jam subuh dan setelah subuh itu pedagang-pedagang kita juga sudah ke pasar. Jadi selama 24 jam sudah hidup terus perputaran ekonomi
hidup terus. Nah, ke depan saya memang mempersiapkan masa depan Tanah Laut itu adalah yang pertama adalah ketahanan pangan kita. Jadi sektor pangan, produksi pangan itu menjadi basic dari perekonomian Tanah Laut. Karena itu yang akan bisa menjamin ketika terjadi goncangan di sektor jasa, sektor industri. Jadi pangan ini harus mantap. Ini basicnya. Nah, kemudian yang kedua, kita menyiapkan kawasan industri, maka akan kita arahkan menjadi sebuah industri. Dan yang ketiga adalah pariwisata. Karena pariwisata inilah nanti sebagai lokomotif dari seluruh aktivitas ekonomi di Tanah Laut. Kan dia akan mengerek UKM kita. Kalau UKM kita maju, sektor-sektor produksi primernya juga akan terserap ke sana, sehingga secara ekonomi Tanah Laut akan masuk ke yang namanya sektor jasa. Ini skenarionya untuk membangun Tanah Laut, sehingga nanti akan menjadi kekuatan ekonomi Kalimantan Selatan. Nah, ini Pak, tadi Bapak ini kan udah jelasin semua tentang Tanah Laut nih. Betul. Nah, aku nih mau tanya sebentar aja. Boleh. Soal Bapak Sukamta ini, sosok Bapak ini, kenapa nih Bapak nih bisa viral untuk sekarang ini nih? Dicari sama banyak media nih. Ya karena sebenarnya masalahnya kecil aja itu sesungguhnya adalah sebuah miskomunikasi. Itu masalah pokoknya hanya ada di situ saja sesungguhnya. Seandainya terjadi komunikasi yang baik, saya kira mungkin saya nggak akan pernah viral. Ya karena hanya sebuah komunikasi yang tidak bagus saja itu. Nah nih viralnya Bapak nih karena ada disebutkan Bapak nih terancam. Ya. Orang mengatakan begitu. Terancam karena sebelumnya ada acara MTQ di Tanah Laut. Betul. Datang ada ketum dan Bapak menolak kehadiran ketum itu. Iya. Disebutkan Bapak itu terancam, ada yang bilang intimidasi. Iya. Itu gimana sih Pak awal mulanya itu Pak? Coba bisa ceritain sedikit nggak Pak? Oh boleh. Jadi begini, saya waktu itu habis talkshow di MNC. Nah kebetulan di Hotel Syahid sini ada Rakernas JQH, Jamiatul Qurra wal Hufaz. Itu kumpulan para hafiz dan para qori. Mereka Rakernas. Kebetulan mungkin perwakilan dari Kalimantan Selatan itu dia bercerita lah tentang Tanah Laut. Karena saya punya program tahunan itu yang kita namakan Gema Al-Quran. Gema Al-Quran itu adalah katakanlah MTQ mini lah. Karena saya ingin bahwa rakyat Tanah Laut khususnya yang dikenal religius itu menjadi sebuah tradisi, memiliki tradisi untuk membaca Al-Quran. Itu ide-ide dasar saya dulu. Nah cerita saya karena kita mau menyalakan Gema Al-Quran, kebetulan Pak Kiai Saifullah Maksum sebagai ketua JQH beliau menyampaikan, ini kebetulan kata beliau, saya juga punya agenda nih, mau MTQ nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh JQH waktu itu. Nah bisa nggak kita berkolaborasi, bisa nggak dilaksanakan di Tanah Laut? Saya bilang, saya menyambut baik Pak Kiai, ya kalau memang kita bisa berkolaborasi. Akhirnya setelah itu kemudian kita lanjutkan dengan tim di sana, terjadilah rapat-rapat antara kita tim Tanah Laut dengan tim JQH. Sehingga karena saya bilang Pak Yai waktunya mendesak. Karena nanti tinggal tanggal 5 sampai dengan tanggal 7. Jadi itu sekitar 1,5 bulan yang lalu saya ketemu beliau itu gitu loh. Nah, ketemu beliau itu. Jadi kan sangat mepet sekali nih. Ya. Tapi oke, nanti dibicarakan seperti apa formatnya, karena saya bilang Pak Gema Al-Quran itu kan saya menggunakan APBD, saya bilang gitu, saya anggarkan. Oke, akhirnya setelah rapat berkali-kali rapat, akhirnya kita Pak nanti yang buka siapa? Kata Pak Yai, nanti saya usahakan Pak Wapres, gitu ya. Ya oke Pak Wapres, tapi kalau Pak Wapres nggak bisa, Pak Menteri Agama. Oke. Saya setuju.
Nah kemudian kalau nggak ada berarti saya buka sendiri Pak Yai. Bapak yang buka? Iya saya buka sendiri. Oke, deal. Sehingga sampai 2 hari sebelum pelaksanaan, ya pembukaan hari Selasa. Di terakhir saya tanya panitia malam Senin, karena saya Senin pagi harus ke desa, nginep di sana dan Selasa itu baru pulang ke kota Pelihari, ya karena sore jam 2 mau pembukaan. Itu saya tanya siapa yang jadi, Pak Menteri jadi apa enggak? Kalau Pak Wapres sudah jelas tidak jadi. Kata panitia yang buka karena nggak ada informasi, saya ya sudah nanti kita aja yang buka begitu kan. Belum ada jawaban dari panitia. Belum ada gitu kan. Jadi ya sudah saya berangkat, kemudian saya hari Selasa pulang. Sampai dari desa saya nginep di desa. Saya pulang karena saya naik trail aja. Tidak pakai mobil. Ya, saya naik trail aja. Kemudian saya singgah di warung. Ya, minum ya. Saya justru dikasih tahu oleh wartawan kawan-kawan wartawan di Kalimantan Selatan yang duduk minum makan sama saya. Saya tanya panitia siapa yang jadi buka. Ya Bapak, nggak ada informasi lain gitu loh. Saya dikasih tahu Pak yang buka Caimin. Ya saya kaget dong. Oh kenapa bisa begitu? Iya Pak saya punya rundownnya gitu loh. Nah dikasihlah saya oleh wartawan. Jadi saya tahunya itu dari wartawan. Bukan dari JKH, bukan dari panitia. Karena panitia saya juga tidak tahu gitu loh. Nah saya baca rundownnya. Saya lihat di jadwal itu pukul 12.30 sampai 2 ketua umum. Bacanya ketua umum. Iya, ketua umum kan berpartai. Dan memang yang bikin rundown itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, ini nih. Coba ini 12.14. Ketua umum. Oh iya, iya kan? Iya, dan yang buat sana adalah partai. Oh iya, partai. Ya, partai. Bukan dari JKIH. Ya kan? Nah, saya melihat yang mau membuka ketua umum, saya bilang nggak bisa. Karena ini ada APBD. Iya kan? Kalau yang membuka ketua umum partai, maka habislah saya. Karena yang pertama, berarti saya memfasilitasi partai dengan APBD. Itu sudah salah saya. Saya tidak netral. Ya kan? Saya sebagai bupati tentu tidak netral. Ya kan? Itu saya tidak bisa membantah, ya kan? Dan secara kepemerintahan saya sudah menyalahgunakan kewenangan menggunakan dana pemerintah untuk kepentingan lain. Saya bisa diperiksa orang. Iya, karena saya sudah menyalahgunakan jabatan saya. Sehingga saya tidak mau. Saya tidak mau kalau yang membuka ketua partai. Nah, tapi di sanggahnya sama Pak Kiai, kehadirannya Caimin ini mengatasnamakan wakil DPR nih Pak. Gini, yang biasa saya terima kalau wakil ketua DPR itu ada surat dari Sekjen DPR RI dan ada protokol dari Sekretariat Jenderal DPR RI yang memberitahu kami bahwa yang akan membuka, kita pasti akan diberi rundownnya. Dari rundown dari Pak Wakil Ketua DPR RI itu. Apa aja di Tanah Laut. Seandainya saya dapat surat dari Sekretariat Jenderal, tentu saya akan sambut dengan baik. Bahkan saya akan tanya, Pak Wakil mau kemana saja? Saya akan siapkan semuanya. Karena apa? Ini wakil kita, wakil rakyat kita, sehingga boleh saja kemana aja. Iya, pasti saya ajak. Ya, mau ke pesantren, mau ketemu sama siapa, saya akan dampingi. Kalau ada rondannya dari Sekretariat DPR RI. Nah ini kan jelas ketua umum. Nah ini kan risikonya besar bagi saya. Saya ini sedang mendudukkan proporsi pelayanan pemerintahan yang benar. Dan saya ingin menjadi kepala daerah yang betul-betul tidak berpihak kepada siapapun. Ya, itu. Nah,
Tapi sampai katanya beliau datang pun saya itu nggak tahu. Pak Kiai pun nggak ngomong kalau beliau udah datang di pelihari. Iya. Nah, ini setelah kejadian itu ada nggak komunikasi dengan timnya si Pak Caimin ini untuk membereskan masalah ini nih? Apa belum ada, Pak? Sampai hari ini tidak ada satupun yang berkomunikasi dengan saya. Jadi sebelumnya juga tidak ada komunikasi. Apakah dari DPW, Ketua DPW Kalselkan Pak Jairullah. Pak Jairullah itu teman saya. Nomor HP saya ada. Nah, mbok ya di WA. Saya kan bisa ngatur, ya. Atau DPC saya, Ibu Indang Isnawangsi itu kenal sejak sama-sama saya masih belum punya istri, belum punya suami. Artinya kan udah lama banget. Kenapa sih kok nggak ngubungin kita? Kalau seminggu sebelumnya misalnya beliau ngubungin saya, tentu saya akan aturkan dengan baik. Ya, saya tentu akan minta sesprinya Pak Mohamed tolong minta surat dari Sekretariat Jenderal sehingga saya bisa memfasilitasi. Ini saat tidak ada pun yang berhubungan dengan kita. Sampai beliau datang pun saya juga nggak tahu gitu loh. Udah tiba di sana Bapak juga nggak tahu nih. Nggak tahu kalau beliau datang ke sana. Kalau kemudian mengatakan mau ketemu saya menolak. Yang ngubungin saya siapa? Wong nggak ada, gimana caranya saya nolak? Ya mau ketemu mana? Nggak ada yang berhubungan dengan saya. Sampai hari ini tidak ada. Mereka cuma berbicara di media saja, tapi tidak pernah berhubungan dengan saya. Iya, itu makanya saya bilang sebenarnya ini masalah komunikasi, tapi dampaknya itu menjadi besar. Saya tidak berpolitik, walaupun saya juga anggota dari salah satu partai politik. Saya sadar saya sekarang ini jadi kepala daerah yang harus bersikap adil terhadap semuanya. Sehingga saya harus mendudukkan persoalan itu secara benar, secara kepemerintahan. Itu Mbak Dian. Saya juga mau klarifikasi lagi ke Bapak nih soal yang ada penyebutan yang saat penolakan itu nih Bapak dibilang sama waketum partai PKB ini ada ancaman, ada intimidasi untuk menolak kehadirannya Caimin ini. Nah, dan hal itu juga dibenarkan sama Pak Kiai. Nah, Pak. Ya, saya katakan tidak ada satupun yang mengancam saya. Dan itu mungkin Pak Kiai salah menafsirkan. Ya, saya bilang Pak Kiai ini bisa menjadi masalah bagi saya. Yang saya katakan masalahnya apa? Ya tadi masalah politiknya saya pasti akan diserang partai-partai lain karena saya memfasilitasi salah satu partai politik. Itu kan masalah. Belum lagi nanti masalah di saya menggunakan uang ini, uang APBD ini bisa jadi saya dianggap melakukan penyalahgunaan jabatan. Bisa jadi itu dipahami oleh Pak Kiai sebagai ada yang mengancam. Nah kan begitu. Kalau yang mengancam saya tidak ada. Iya, karena jadi ya makanya itu kan kembali pada masalah komunikasi. Ya mungkin Pak Kiai karena saya Pak pemerintahan yang namanya ini kan mungkin beliau ya juga tidak karena tidak kalau di sana beliau tidak paham sehingga dalam pikiran beliau mungkin kemudian menafsirkannya, wah ini ada yang mengintervensi Pak Bupati nih, ada yang ngancem, ada yang nggak suka, ada yang memang sengaja untuk menjegal Pak Muhaimin, mungkin kan begitu cara berpikir. Padahal yang saya maksud bisa bermasalah Pak Kiai dengan saya, karena partai-partai politik yang lain pasti akan menyerang saya, karena saya memfasilitasi salah satu partai sebenarnya. Nah memang itu membahayakan saya. Jadi mungkin beliau kemudian menafsirkan bahwa saya diancam. Padahal tidak sama sekali tidak ada. Dan ini semata-mata saya ingin mendudukkan posisi saya sebagai kepala daerah yang fair, adil, dan tidak bermain politik. Yang Bapak tahu nih sosoknya si Caimin ini gimana sih Pak?
Saya nggak kenal sih sama beliau. Oh, kenal sama beliau. Enggak, karena saya belum pernah ketemu sama beliau, belum pernah berdiskusi dengan beliau. Ya cuma lihat di TV saja. Ya, saya kalau mau mengenal sosok itu kan Harus ketemu. seperti dialog begini loh, Mbak. Ya, saya baru akan bisa menentukan. Tapi saya belum pernah ketemu, jadi saya juga tidak mengenal sosok beliau seperti apa. Gitu. Ya. Atau mungkin Sun bakal ketemu sama Caimin nanti Pak, tapi nanti di gedung. Ya mudah-mudahan deh, mudah-mudahan bahwa saya sesungguhnya berniat baik dan menjaga nama beliau juga sekaligus. Bayangkan kalau seandainya ini terjadi, saya yakin yang diserang bukan saya saja. Tapi beliau pun akan diserang, apalagi beliau jadi cawapres, nanti akan dituduh menggunakan uang APBD untuk ini itu. Nah ini kan maksud saya menjaga saya dan menjaga beliau juga. Niat baik saya kan seperti itu sesungguhnya. Tidak ada saya niat jahat sama beliau, itu tidak ada sama sekali. Karena bagaimanapun beliau kan pemimpin negara ini. Ya saya kan harus tetap menjaga begitu loh. Hanya kayak sekali lagi, kok iya kawan-kawan PKB provinsi, PKB tempat saya di PC, kok ya nggak ada yang menghubungi saya itu loh. Beliau sudah datang, kok ya nggak ada yang ngasih tahu sama saya. Nah, jadi ya saya tahu ya jangan, karena ini membahayakan. Karena ini jelas ketua umum, ya kan, ketua umum partai, bukan dari wakil. Kalau wakil ketua lain, saya pastilah melayaninya. Saya wajib melayani dengan mendudukkan beliau di tempat yang tertinggi lah. Saya tahu posisi saya sebagai bupati bagaimana melayani wakil ketua DPR. Saya tahu itu. Cuma yang saya terima ini. Iya. Posisi dengan nama ketum aja yang salah ya Pak. Iya, kan jelas kalau ketum tuh ya partai dong. Iya kan? Iya, bukan wakil ketua DPR kan. Menurut Bapak nih, viralnya Bapak ini nih ada nggak sih hubungannya dengan pencalonan Caimin dengan cawapres Anies Baswedan nih? Karena beliau ini baru aja nih diangkat untuk mendampingi Anies Baswedan. Ya, saya sejak awal saya tidak melihat itu. Saya melihat rundownnya itu, karena itu yang justru saya khawatirkan gitu loh. Yang saya khawatirkan itu ya tadi saya sampaikan, saya akan dituduh bahwa saya tidak netral, saya menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan partai, kan begitu. Ya walaupun saya yakin seandainya itu terjadi pasti akan selalu dikait-kaitkan dengan itu, ya. Tapi bahwa pemikiran saya itu aja, ya, karena dibuka oleh partai. Jadi bagi saya itu, ya. Tapi ini yang saya lihat dari pengamat dan PKB-nya ini melihat keputusan Bapak ini bernuansa politis dan diminta untuk lebih belajar lagi nih untuk berdemokrasi. Gimana tanggapan Bapak nih? Ya, pengamat biasa aja kan seperti itu kan. Dan justru saya berbuat begini karena saya menjunjung demokrasi. Karena apa? Ya, saya kan tidak berpihak. Ya kan? Karena saya ingin menjunjung demokrasi itu secara bermartabat. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Dan kalau saya dianggap tidak arif, lah nggak ada komunikasi saya sama saya harus gimana cara berbuat arifnya, ya kan? Seandainya ada komunikasi, mereka menghubungi saya, terutama DPC atau DPW, kan mereka yang bertanggung jawab sama beliau untuk kedatangan Kalimantan Selatan. Kok tiba datang juga nggak ngubungi, pulang juga nggak ngubungin saya. Ibarat saya ini masih dianggap bupati apa enggak kan? Tapi bukan itu persoalannya bagi saya. Saya tidak masalah di begitu. Cuma ya kalau kemudian saya tidak mau karena ya tadi saya justru ingin mengembangkan demokrasi yang fair. Saya tidak berpihak pada salah satu partai. Saya tentu kalau saya ini berpihak pada salah satu partai, jauh-jauh hari saya akan mengundang pejabat di kementerian yang dari partai saya. Itu kalau saya mau bermain kan. Tapi saya ingin menempatkan ini kegiatan pemerintahan, ini kegiatan keagamaan. Jangan ada campur tangan politik. Jangan kita campuri dengan politik. Itu yang saya maksudkan. Makanya saya juga tidak mengundang pejabat yang dari yang separtai dengan saya.
Karena itu saya kira saya menjunjung demokrasi. Kalau saya nggak demokrasi, udah Pak Yai, saya akan ngundang beliau yang separtai dengan saya. Kan saya bisa begitu. Tapi itu kan tidak saya lakukan. Karena saya ingin, ini agama. Jangan dicampuri deh dengan politik. Nanti itu. Ya. Nah nih Pak, pas kedatangannya si Caimin ke Tanah Laut, betul. itu kan pas banget bertepatan dengan pemeriksaan beliau di KPK. Nah sebelum itu kan dia dipanggil KPK untuk satu kasus. Nah dia malah pergi ke Tanah Laut. Yeah. Nah dia pengakuannya si Caimin ini, dia sempat mau foto di videotron acara dan mati nih Pak. Videotronnya mati. Dia mau kirim foto itu ke jubir KPK ngasih bukti. Videotron mati dan bilangnya Bapak nih matiin videotron. Gimana tuh Pak coba? Masa sih Bupati matiin videotron? Ya kan? Hari itu instruksi saya dengan panitia, tolong usahakan jangan sampai beliau yang membuka. Karena saya katakan ada risiko besar yang harus kita hadapi. Usahakan. Kalau saya bupati kok sampai ke videotron ini, bupati kelewatan deh. Kalau begitu iya kan? Sebenarnya saya gitu, jangan sampai beliau. Dan mungkin ketika ke sana kan memang masih persiapan, itu mungkin belum dihidupkan. Pasti bisa jadi seperti itu. Tapi saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya tidak pernah memberikan perintah apalagi untuk mematikan. Lah foto-fotonya aja saya nggak tahu, gimana saya merintahkan untuk dimatikan gitu loh. Jam berapa mau fotonya, dan saya gimana saya memerintahkan untuk mematikan kan gitu. Ini logisnya kan begitu toh. Kalau saya tahu, ya saya bilang saya Caimin datang aja nggak tahu. Iya, gimana kan? Kalau dibilang tahu, siapa yang ngasih tahu saya? Jadi ada unsur melebih-lebihkan gitu Pak. Ya karena musim politik biasalah yang begitu-begitu tuh. Ya kita biasa aja yang seperti itu. Nah dari tindakan Bapak Sukamta sendiri nih kemarin, Bapak sadar nggak ada konsekuensi yang dari keputusan Bapak untuk melarang Caimin membuka acara tersebut? Tahu, saya tahu. Ya, tapi semua sudah saya hitungkan konsekuensi. Antara ketika beliau yang membuka, konsekuensi apa saja yang saya terima saya sudah hitung. Antara kemudian saya harus ngambil keputusan mohon beliau tidak membuka, saya juga sudah hitung konsekuensi itu. Sehingga antara dua pilihan ini saya memilih untuk beliau tidak membuka. Karena saya anggap ini risiko lebih kecil ketimbang saya mengizinkan beliau untuk membuka. Sudah saya perhitungkan semua itu. Ya, kita kata orang ini tidak ada pilihan yang baik. Nah, semua pilihan tidak baik. Ya, saya kira saya memilih yang paling kecil risikonya dari yang tidak baik itu. Karena kalau saya mengizinkan risiko saya lebih besar. Kalau yang saya tidak mengizinkan belum membuka, risikonya saya anggap lebih kecil. Nah, sehingga saya harus memilih itu. Karena saya ini pemimpin itu harus berani ngambil keputusan apapun risikonya. Betul. Nah, itulah yang saya lakukan sebagai pemimpin di daerah. Sikap beraninya Bapak untuk ambil keputusan cepat ya Pak? Ya, pemimpin kita dalam situasi apapun saya ini dididik dari sekolah pemerintahan. Sehingga sejak sekolah memang kita ini sudah diajarkan harus berani ngambil keputusan dalam situasi apapun. Dalam situasi yang waktunya sedikit harus ngambil keputusan dengan pertimbangan yang cepat, sehingga itulah yang saya ambil. Oke. Ya. Nah, terakhir Pak. Kita masuk tahap terakhir. Ya. Oke. Dengar-dengar nih Bapak mencalonkan sebagai anggota DPR nih Pak. Betul. Nah, dari partai apa Pak? Dari Partai Persatuan Pembangunan. Mantap banget. Ya, dari P3. Nah, melatari keputusan ini nih, aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan apa yang akan Bapak bawa ke gedung DPR? Betul. Gimana? Ya. Saya kira tanah laut. Kalimantan Selatan, ya. Kalimantan Selatan. Itu ada 3 wilayah ekonomi besar. Ya kan? Wilayah 1 adalah Banjarbakula.
Ada sana ya Banjar Metropolitan, Banjar Bakula, Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. Ini adalah penduduk terbesar di Kalimantan Selatan, 5 kabupaten kota ini. Ini adalah inti kekuatan ekonomi Kalimantan Selatan. Ada lagi kekuatan ekonomi di wilayah timur Kalimantan Selatan yang namanya itu adalah kawasan ekonomi Tanah Bumbu dulu. Ini adalah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru. Dan satu adalah kawasan perekonomian Benua 6 yang meliputi Kabupaten Tapen, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Saya ingin Kalsel ini berkembang dengan pesat. Maka ketiga kekuatan ekonomi ini harus bisa kita integrasikan dengan baik. Ya. Tetapi kan harus ada triggernya, ada pusat pertumbuhannya. Pusat pertumbuhan karena terbesar ada di Banjar Bakula ini tadi. Maka dan dari Banjar Bakula yang paling punya potensial adalah Tanah Laut. Itulah yang saya ingin kembangkan sehingga ketika 3 kawasan wilayah ekonomi ini bisa kita integrasikan dari infrastruktur, ya, dari pelayanan utilitasnya, ya, pelayanan pemerintahannya, dari dorongan investasinya. Saya kira Kalimantan Selatan akan menjadi besar dan bisa berperan besar untuk IKN di Kalimantan Timur. Itu yang saya inginkan. Saya ingin berjuang untuk itu. Untuk Kalimantan Selatan, ya. Saya kira itu yang kenapa saya kok pengen ke DPR RI, tidak pengen 2 kali. Saya bilang saya ini diangkat jadi pegawai negeri dari golongan 2A, lulus SMA, kepada seluruh jabatan. Mulai dulu ada eselon 5, 4B, 4A, 3A, 2B, saya kepala dinas, sampai jadi wakil bupati. Jadi bupati sudah saya lewati semua. Saya sudah bisa merasakan semuanya. Saatnya saya di usia 60 berjuang untuk Kalimantan dan Indonesia yang lebih besar supaya sisa-sisa umur saya ini bermanfaat bagi bangsa dan negara itu. Makanya saya pengen ke DPR RI. Hanya untuk itu. Menghabiskan sisa umur agar kita bermanfaat untuk pengabdian. Saya di Tanah Laut 37 tahun benar-benar mencurahkan segenap pengabdian saya untuk Tanah Laut. Untuk masyarakat sampai sekarang. Ya, tidak mungkinlah saya kalau tidak pengabdian tulus saya bisa jadi bupati di Tanah Laut. Ya, bisa diwakil bupati di Tanah Laut. Itulah makanya saya ingin diri saya ini bisa bermanfaat lebih besar lagi bagi negeri yang luar biasa ini. Oke. Ya. Oke Pak, sampai ketemu di gedung nanti Pak. Oh siap Mbak, mudah-mudahan kita ketemu bisa ngopi-ngopi bersama. Dan kita, ya saya senang diberi kesempatan untuk hadir di ruangan yang sangat luar biasa ini. Betul Pak. Ya. Oke, sekian dari Dian. Nah, tadi itu obrolan Dian dengan Bapak Bupati Pak Sukamta dari Tanah Laut. Jadi udah jelas ya sobat, semua ini permasalahannya cuma miskomunikasi dengan pihak dari Partai PKB. Jadi nggak ada lagi intimidasi atau tekanan yang diterima sama Pak Sukamta. Akhir kata Dian pamit undur diri. Dian juga pamit Pak, terima kasih banyak udah luangin waktunya di sini. Siap, saya juga terima kasih. Ya, Dian Vinka pamit, sampai jumpa. Hui.